Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunat tarawih dan witir, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada bagian akhir ayat Al-Baqarah 185, Allah mengatakan wa la'allakum tashkurun, agar supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, yaitu agar supaya di bulan Ramadan ini kalian, kata Allah, menjadi pemenang. Salah satu makna pemenang itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah dengan berakhirnya Ramadan. Sebab Nabi mengatakan, celaka, celaka, celaka. Siapakah yang dimaksudkan oleh Nabi celaka? Yaitu siapa saja yang diperjumpakan dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir meninggalkannya, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah manusia yang celaka. Karena itulah ma'asyiral muslimin, dalam upaya kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini, penting bagi kita untuk melakukan amalan-amalan penggugur dosa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah memaksimalkan sepertiga malam pertama dan sepertiga malam terakhir di setiap malam-malam Ramadan, yaitu memaksimalkan sepertiga malam pertama di bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir, tentu setelah kita menjalankan kewajiban sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah. Dan ma'asyiral muslimin, sesungguhnya amalan sholat sunat tarawih dan witir ini menggugurkan dosa, karena Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, di antaranya adalah tarawih dan witir, semata-mata dia melakukannya karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, dalam pelaksanaan salat sunat tarawih dan witir, kita disunnahkan untuk menuntaskan tarawih dan witir bersama dengan imam di masjid kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imam summa la yansarifu hatta yansarifal imam kutiba lahu qiyamul lailihi. Siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam, kemudian dia tidak meninggalkan imam sampai imam menyelesaikan sholat sunat witirnya dan dia ikut witir bersama dengan imam, kutiba lahu qiyamul lailihi, dicatat di sisi Allah dia sholat sunnah satu malam penuh. Dia akan mendapatkan pahala sholat sunnah satu malam penuh. Itu keutamaannya kalau kita tarawih dan witir bersama dengan imam. Kalau kita hanya tarawih bersama imam, lalu kita pulang ke rumah kita dengan maksud nanti di akhir malam kita sholat tahajud kemudian ditutup dengan witir, apakah salah? Tidak salah. Hanya saja kita tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi, bahwa dengan tarawih dan witir bersama imam akan dicatat di sisi Allah kita sholat satu malam penuh. Kemudian memaksimalkan sepertiga malam terakhir adalah dengan amalan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan beristighfar kepada Allah disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-52, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, bahwa yang selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Dengan hujan itu bumi yang tandus, yang kering dan gersang akan hidup kembali. Maksudnya kegalauan, kesedihan, kehampaan jiwa yang kita rasakan karena masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan itu diibaratkan tanah atau bumi yang tandus, yang kering dan gersang. Dengan istighfar Allah akan turunkan hujan solusi yang lebat sehingga masalah kita akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Lalu Allah akan menghidupkan bumi yang mati. Maksudnya Allah akan menenangkan hati kita, membahagiakan jiwa kita. Lalu kemudian keutamaan lainnya beristighfar kepada Allah itu adalah wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan untukmu kekuatan berlipat-lipat. Kekuatan apapun yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan di dunia,
ditambah Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Kekuatan fisik, kekuatan finansial, kekuatan manajemen waktu, kekuatan apapun yang kita butuhkan, Allah akan menambahkannya dan melipat gandakannya sebagai buah dari istighfar kepada Allah. Namun kapankah amalan istighfar ini terbaik kita lakukan? Kata Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, wabil asharhum yastaghfirun. Calon penghuni surga itu selalu beristighfar di waktu sahur. Maka seutama-utama amalan istighfar dikerjakan di sepertiga malam terakhir, yaitu kita beristighfar minimal 100 kali minimal. Sebab dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi tidak kurang istighfarnya 100 kali setiap hari. Dan ma'asyiral muslimin, banyak sekali lafaz-lafaz istighfar yang bisa kita dawamkan untuk mengamalkan amalan istighfar di sepertiga malam terakhir. Akan tetapi di antara lafaz istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah dan hendaknya kita dawamkan di sepanjang sahur Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah di antara lafaz istighfar yang Nabi ajarkan kepada Aisyah, dan alangkah indahnya kita mampu mendawamkannya di setiap sahur-sahur kita. Dan sahur itu artinya sepertiga malam terakhir, sehingga setelah kita menyelesaikan hajat kita makan di waktu sahur, masih ada waktu sebelum azan subuh berkumandang. Ayo kita isi waktu tersebut dengan amalan istighfar. Semoga Allah memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita sebagai muslim, mengumpulkan kita semua di dalam surganya, dan semoga dengan berakhirnya Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nakhtafi bihadzal qadar, nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.